Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kaki kita, untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, kemudian menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah buat orang tersebut faham terhadap ilmu agama. Dan salah satu ciri Allah suka kebaikan terhadap kita, dibuat kita cinta, suka untuk menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita Sirah Nabawi. Kemarin kita sudah belajar masih tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemarin kita sudah katakan bahwa Nabi genjatan senjata 10 tahun, Nabi tidak boleh umrah tahun itu, begitu kan? Nah, itu tahun ke-6 Hijriah. 6 tahun Nabi di kota Madinah, rindu bertemu kembali ke kampung halaman. 6 tahun tidak pernah balik ke Mekah. Ketika tahun ke-6 Hijriah itu akan ke Mekah, kan dihalangi gitu kan sama orang-orang Quraisy, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kata salah satu butir di sana, umrah tahun depan, tidak boleh tahun ini, gitu kan? Nah, sekarang tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi melakukan umrah namanya Umratul Qada. Umrah Qada itu mengqada umrah yang tidak jadi kemarin. Kemarin dikatakan umrah yang batal tahun lalu itu berapa yang keluar? 1.400 sahabat. Nah, sampai terjadi Bai'atul Ridwan, sumpah setia 1.400 sahabat untuk membela darah Utsman yang terbunuh di kota Makkah. Katanya ternyata tidak kan? Batal itu. Artinya Allah sudah lihat isi hati mereka dan Allah puji mereka, orang-orang yang berbaiat sumpah setia di bawah Bai'atul Ridwan. Nah, adapun tahun ini yang keluar bersama Nabi Muhammad SAW dikatakan di sini, wa kharaja ma'ahu akharuna mu'tamirin. Orang-orang keluar bersama Nabi SAW untuk melakukan umrah. Fakanat adatuhum alfaina. Jumlah mereka 2.000. Kalau kemarin 1.400 ya, tahun ini, tahun ke-7 Hijriah, yang umrah qada itu, yang pergi umrah itu 2.000. Kan sudah ada kepastian keamanan dari orang Quraisy kan. Jumlah mereka 2.000 siwan nisa wasibyan, selain perempuan dan anak-anak. Berarti laki-lakinya aja 2.000. Perempuan, anak-anak tidak dihitung. Banyak berarti yang ke sana, yang melakukan umrah. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhuli raqiban ala naqatihi al-qaswa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umrah itu menunggang untanya yang bernama Qaswa, ya kan? Kan unta Nabi namanya Qaswa ya. Begal Nabi namanya Duldul. Ini Nabi pakai Qaswa. Nabi pakai Qaswa. Kemudian wa kharajal musyrikuna ila al-jabalul ladzi fi shimalil Ka'bah. Kemudian orang-orang musyrik itu lihat naik ke atas gunung yang sebelah kiri Ka'bah, liyarau al-muslimin, untuk melihat orang-orang Islam yang sedang umrah. Dilihat, wow, ternyata pengikut Muhammad banyak juga dilihat. Khusus untuk melihat Nabi dan para sahabat umrah, mereka naik ke atas gunung yang berada di sebelah kiri Ka'bah. Untuk menyaksikan itu, melihat bagaimana setianya pengikut Muhammad. Kemudian Nabi SAW perjanjiannya umrah tahun depan, katanya tahun lalu 3 hari saja ya. 3 hari, boleh umrah 3 hari. Kemudian setelah itu hari keempat, ketika Nabi sudah di sana, wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah thalathan. 3 hari Nabi SAW di Mekah, sesuai perjanjian tahun lalu. Falamma asbaha minal yaumir rabi' atau aliyan. Ketika hari keempat, orang-orang Quraisy datang kepada Ali bin Abi Thalib. Faqalu, mereka mengatakan, kulli sahibak, katakan kepada sahabatmu. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Katakan sama sahabatmu, qad madal ajal, waktu telah habis. Fakhruj,
keluarlah, maksudnya keluar dari kota Mekah. Waktu sudah habis, perjanjian kita hanya 3 hari, keluar sana. Nah, perjanjian tahun lalu kan kita belajar waktu pekan lalu gitu ya. Jadi isi perjanjian itu nggak boleh tahun ini, boleh tahun depan 3 hari aja. Nah, gitu. Ya. Sekarang qadmadul ajal, waktu sudah habis. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian keluar bersama sahabat. Walamma aradal khuruj min Makkah taba'athum ibnatu Hamzah. Ketika Nabi keluar dari kota Mekah, anak perempuannya Hamzah manggil, mengikuti ya ammi, manggil Nabi, bilang ammi. Hamzah itu paman Nabi ya. Nah, ini anaknya Hamzah berarti sepupunya Nabi ya. Tapi manggilnya ya ammi. Wahai paman, bawa aku ke kota Madinah. Aku mau ikut ke kota Madinah. Kemudian dibawa oleh Ali bin Abi Thalib sebagai ponakan juga, ponakan Ali kan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya kan. Ali dan Nabi Muhammad SAW, Hamzah itu pamannya kan, punya anak berarti sepupunya Nabi, iya sepupunya Ali juga, gitu kan? Kan karena Nabi sama Ali sepupu. Nah, wa summiyat hadhil umrah bi umratil qada, maka umrah ini dinamakan umratul qada. Nah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW wa fi hadhil umrah tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Maimunah binti Al-Harith. Nabi SAW pada tahun ini, tahun ke-7 berarti tazawwaja Nabi menikahi Maimunah. Nah, berarti Nabi SAW menikahi Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah bintul Harith, tahun ke-7 Hijriah. Nah, tahun 7 setelah Nabi SAW melakukan hijrah. Antum tahu hadis yang Ibnu Abbas yang nginap di rumah Nabi, ya kan? Waktu itu. Nah, nginap di rumah Nabi, kemudian ada hadis yang sholat di sebelahnya Nabi, kemudian itu nginep di rumah Nabi karena Maimunah ini tantenya Ibnu Abbas. Karena Ummu Aiman ibunya Ibnu Abbas, saudara kandung sama Maimunah. Makanya Maimunah mahramnya Ibnu Abbas karena inak saiknya. Inak saik mahram kan? Nah, makanya Nabi kalau sudah di giliran istri Nabi Maimunah, mahramnya Ibnu Abbas nginap di sana hanya untuk mendapatkan hadis. Melihat bagaimana Nabi, kehidupan malam Nabi, bagaimana sholat Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana. Makanya banyak hadis dari Ibnu Abbas karena sering nginep di rumahnya Maimunah, bibinya, tantenya. Mahramnya Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas punya anak ibu Ummu Aiman, saudara kandungnya Maimunah. Kemudian setelah melakukan umratul qada, terjadi sebuah peristiwa besar. Di tahun yang sama, yaitu tahun ke-7 Hijrah, terjadi Ma'rakatul Mu'tah. Perang Mu'tah. Dikatakan wa hadhil ma'rakatu akbaru liqa'in. Perang ini adalah sebesar-besar perang. Wa a'zamu harbin. Sebesar-besar perang ya. Harbun perang ya. Sebesar-besar perang. Artinya dulu Nabi SAW perang melawan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, Badui, perang orang. Ini perang Mu'tah, ini perang melawan Romawi. Sebesar-besar perang. Pertama kali Nabi Muhammad SAW perang melawan orang Kristen, perang salib kata mereka. Karena Romawi orang-orang Kristen ya. Wa a'zamu harbin al-muslimuna fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perang terbesar ketika Nabi masih hidup. Jadi ketika sepanjang umur Nabi sampai beliau wafat, peperangan terbesar ini, ya kan? Ada perang Khaybar, ada perang Bani Mustalik, ada perang Ahzab, perang Badar, perang Uhud, perang terbesar ini. Perang Mu'tah. Wa hiya muqaddimatun wa tamhidun al-futuhi buldanin Nasara. Ini adalah permulaan penaklukan negerinya orang-orang Nasara, orang-orang kafir. Awal penaklukan. Nanti kalau yang penaklukan besar-besaran nanti ketika zaman Umar bin Khattab ya, ketika Nabi SAW menaklukkan
Romawi. Kemudian nanti Romawi Raya nanti ditaklukkan kembali 800 tahun setelahnya oleh siapa? Sultan Al-Fatih. Waqa'at fi Jumadil Ula sanati sabi' minal hijrah. Ini terjadi tahun ke-7 Hijriah bertepatan dengan tahun 629 Masehi. 629 Masehi. Sekarang 2023 berapa tahun? 1500 kurang sedikit ya 1500. Hampir 1500 tahun yang lalu. Bertepatan dengan tahun 629 Masehi. Sababul ma'rakah, sebab terjadi peperangan. Wa sababu hadhil ma'rakah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Al-Haris bin Umar Al-Azdi bi kitabihi ila 'azimil Busra. Peperangan ini terjadi sebabnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus seorang sahabat bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Ingat namanya orang ini? Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Waktu dia kirim surat ke Busra, Busra itu kerajaan di luar Romawi, kerajaan kecil di luar Romawi. Kemudian Al-Harith bin Umair Al-Azdi dipenggal kepalanya, utusan Nabi Muhammad SAW. Dan pembunuhan delegasi itu kejahatan. Sampai sekarang kan begitu ya. Delegasi itu tidak boleh dibunuh. Duta besar itu harus dilindungi, tidak boleh dibunuh. Nah ini duta besar Nabi Muhammad SAW, delegasi Nabi Al-Haris bin Umair Al-Azdi dipenggal sama Raja Busra orang Romawi, orang Kristen Romawi dipenggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan darah sahabat Nabi Muhammad SAW tertumpah, walaupun pelakunya Romawi kerajaan adidaya. Nabi tidak membiarkan walaupun pelakunya orang-orang Romawi. Maka Nabi SAW mengirim 3.000 pasukan. Amar Rasulullah SAW ala hadhil ba'si Zaid bin Harithah. Nabi SAW mengirim 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad SAW tidak biasanya memilih pemimpin 3 panglima perang. Ini dipilih 3. Nabi mengatakan in qatala Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qatala Ja'far fa Abdullah bin Ruwahah. Tapi kalau Ja'far terbunuh lagi, maka panglima perang diganti oleh Abdullah bin Ruwahah. Ya, langsung pilih 3 panglima perang Nabi Muhammad SAW. Karena Romawi ini bukan Arab Badui lagi, bukan orang-orang kafir Quraisy lagi, yang dilawan negara adidaya. Nah, adidaya pada masanya. Maka Nabi milih 3 panglima perang. Terus setelah itu Nabi biasa sebelum melepas pasukan itu kasih wejangan, kasih nasihat. Nabi bilang waqala lahum, Nabi mengatakan uzu bismillah wa fi sabilillah man kafara billah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah, sebab karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Terus fi sabilillah, di jalan Allah, man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Dinasihatin. La taqdiru, jangan kalian berbuat curang, wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh orang-orang tua. Lihat, Islam dalam perang itu masih ada rahmat, kasih sayangnya. Dia bilang Nabi jangan bunuh orang tua. Nah, wala taqtulu imra'atan, jangan bunuh perempuan. Perempuan tidak boleh dibunuh. Wala kabiran fanian, jangan kalian membunuh orang-orang yang berada, orang tua yang berada di sauma'atih, berada di mihrab rahib yang berada di mihrab gereja-gereja mereka. Wala taqta'u nakhlan, jangan tebang pohon kurma. Wala syajaratan, jangan tebang pohon secara umum. Nah. Wala tahdamu binaan, jangan engkau runtuhkan bangunan. Jangan rusakin bangunan. Nabi nasihatin, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan curang, jangan kalian memotong pohon, menebang pohon, jangan kalian merobohkan bangunan. Dalam ini perang jihad beneran sama Nabi Muhammad SAW, melarang untuk merusak bangunan. Nah, ini tidak jihad, tidak apa, ngebom gereja, tidak jihad tidak jelas sama siapa, tidak jelas penyebabnya, tidak jelas, merusak gereja, tidak boleh. Nah, Islam memiliki rahmat.
Hatta dalam peperangan Nabi mengatakan jangan merusak bangunan, jangan membunuh anak-anak. Nah, kalau ini ada bom tiba-tiba meledak di gereja, itu bukan Islam tidak mengajarkan demikian. Nah, bahkan dalam perang Islam melarang itu. Ini perang sama Nabi lawan orang Kristen jelas. Nabi bilang tidak boleh. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan. Tapi kalau orang Kristen perang nanti kita perang lawan Romawi, perang kedua, perang Yarmuk, bagaimana orang-orang Kristen membelah, menganiaya, menyayat-nyayat jasad kaum muslim. Islam melarang, tidak boleh. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua. Dilarang bunuh kita. Perang ini dilarang bunuh. Walamma tahayya al-jaisul islami li khuruji hadaran nas wa da'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallimu alaihim. Nabi melepas mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Wa hina idzin baka ahadu amril jais Abdullah bin Ruwaha. Ketika mau berangkat nangis Abdullah bin Ruwaha. Ini salah satu panglima yang ditunjuk Nabi ya. Jadi Nabi bilang Zaid, kalau Zaid terbunuh nanti ganti Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh nanti ganti Abdullah. Ini Abdullah nangis. Nah, ini bayangin 3 orang kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nah, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu kandung yang Nabi mengatakan, engkau ini wahai Ja'far persis mirip wajahmu mirip, akhlakku mirip kok sama akhlak. Yang ngomong gitu Nabi Muhammad SAW mengatakan Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan aku dan mirip akhlaknya dengan aku. Ja'far, sepupu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, anak kesayangan Nabi, disayang sama Nabi. Zaid bin Harithah ini sampai dia punya anak nanti Usamah bin Zaid. Nah, dipangku sama Nabi Usamah bin Zaid. Kemudian Hasan di sini dipangku. Hasan putih, tampan, ganteng. Usamah bin Zaid hitam keriting. Nah, anaknya Zaid bin Harithah. Kemudian dicium, dua-duanya dicium sebelah kiri, di sebelah kanan. Kemudian dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai 2 orang ini, ya Allah, maka cintailah kedua orang ini, ya Allah, didoain. Anaknya Zaid bin Harithah. Dulu Zaid bin Harithah hampir dinamakan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah tegur, tidak boleh menisbahkan nama selain kepada bapak kandung. Kemudian Zaid bin Harithah, nama bapak kandungnya dipakai. Begitu dia sayang. Abdullah bin Ruwaha, penyair Nabi Muhammad SAW. Setiap perang dia membangkitkan semangat para sahabat. Tiga-tiganya wafat, tewas tiga-tiganya. Zaid menangis. Ditanya, lima ma yubkika, kalau Zaid siapa? Abdullah bin Ruwaha menangis. Kemudian dikatakan, ma yubkika ya Abdullah, kenapa engkau nangis? Mau berangkat perang kau nangis ya Abdullah? Faqala amma wallahi ma bi hubbud dunya. Demi Allah, saya nangis bukan karena saya cinta dunia. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Aku mendengar Nabi membaca ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang neraka. Wa im minkum illa wariduha, tidaklah kalian semua manusia melainkan akan mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian adalah ketetapan dari Tuhan. Saya ingat itu, bahwa kita akan mendatangi neraka, kata Abdullah bin Ruwaha. Dan itu adalah ketentuan Tuhan kalian. Surat Maryam ayat 71. Kemudian setelah itu, faqala al-muslimun sahibukumullah bisalamah. Dihibur dia Zaid bin Abdullah bin Ruwaha. Allah akan menemanimu dengan keselamatan. Wadafa'ankum, kalian akan kembali dengan selamat. Raddukum ilaina, kalian akan kembali kepada kami dengan selamat. Sampai dimotivasi oleh orang-orang. Thumma kharajal qaum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyi'an lahum hatta balagha saniyatul wada, dilepas sampai saniyatul wada. Setelah itu apa? Wa taharraqal jaisul Islam, berangkat tentara Islam sebanyak berapa tadi? 3.000 pasukan. Mendengar itu orang-orang kerajaan-kerajaan di bawah kerajaan Romawi mengirim bantuan untuk kerajaan Busra. Nah, sehingga terkumpullah tentara kafir sebanyak mi'atai alfin, 200.000.
Bayangin 200.000 pasukan kafir melawan 3.000 pasukan muslim. Makanya dikatakan akbaru harbin, sebesar-besar peperangan. Ini peperangan nggak masuk akal. 3.000 lawan 200.000. Berapa banding berapa itu? 60-an ya. Satu orang lawan 60. Yang dilawan Romawi, persenjataannya besar, kuat-kuat, orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Yang dilawan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka makan hanya kurma sama-sama sepotong. Tapi Allah menangkan dia sebab ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sering Anda ceritakan, sering Anda sebutkan ke antum. Umar bin Khattab kalau melepas pasukan mengatakan apa? Wahai pasukan, wahai kaum muslimin, sungguh yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Kalau kalian bermaksiat sebagaimana maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian, niscaya Allah akan menguasakan musuh-musuh kalian terhadap diri-diri kalian. Nah, menangnya kita terdahulu karena kita orang-orang bertakwa. Kemudian musuh-musuh ada orang-orang ahlul maksiat. Kalau kita melakukan maksiat yang sama, bagaimana Allah akan menolong kita? Tapi sekarang maksiat apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang Islam? Mereka Valentine, kita ikut Valentine. Nah, mereka riba, kita ikut riba. Nah, mereka ulang tahun, kita ikut ulang tahun. Terus kalau setelah itu, bagaimana Allah akan menolong kita? Nah, maka di mana-mana Islam hina, di mana-mana Islam teraniaya. Sebab siapa? Sebab diri-diri kita. Nabi Muhammad SAW kabarkan kepada kita, la yanzi'uhu hatta tarji'a ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita masih terus seperti ini, kita akan terus hina. Nah, sampai kita kembali kepada agama kita. Maka bertemulah dua pasukan besar, 200.000 orang-orang Romawi melawan 3.000 saja orang-orang Islam. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang bernama ketika Nabi Muhammad para sahabat Nabi waktu itu tidak ikut perang Mu'tah. Nabi hanya mengutus pasukannya untuk membalas darah sahabat yang tertumpah. Siapa namanya? Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Ingat itu? Sahabat yang dipenggal, delegasi sahabat Al-Azdi. Nah, delegasi yang dipenggal. Ingat ya, delegasi dipenggal dan pembunuhan delegasi adalah kejahatan luar biasa. Maka Nabi tidak biarkan. Walaupun yang melakukannya adalah orang Romawi, Allah kirim pasukan. Walau 3.000 Rasul kirim SAW. Kemudian mengetahui jumlah orang-orang tentara Romawi ketika itu 200.000. Orang-orang berpikir, bagaimana ini jumlah kita 3.000? Para sahabat berpikir, apakah qalu naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita nulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi nanti akan kirim pasukan bantuan, pasukan tambahan, atau mungkin Nabi akan tarik kita untuk mengatur strategi lanjutan. Walakin Abdullah bin Ruwaha aridun hadzal ra'yu. Abdullah bin Ruwaha yang tadi nangis itu, dia menolak usulan ini. Dan dia berkata, ya kaum, wallahi, wahai orang-orang, wahai kaum, wallahi demi Allah, innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathratin wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladhi akramana Allahu bihi fantalaku fa inna ma hiya ihdal husnayain imma zuhurun wa imma syahadatun. Kata Abdullah bin Ruwaha, wahai kaum, demi Allah, yang kalian benci ini adalah sebab kita. Apa yang kalian benci ini yang kita cari-cari. Maksudnya perang ini kita cari-cari. Kemudian kita cari syahid. Tidaklah kita berperang sebab jumlahnya mereka, wala quwwatin wala kasratin, bukan karena kekuatan mereka, bukan jumlah mereka yang besar, dan kita berperang untuk membela agama yang Allah muliakan kita dengannya. Maksudnya, tidak usah kirim surat ke Nabi. Bukankah ini yang kita cari? Bukankah ini yang kita cari?
Fantaliku, ayo berangkat. Demi Allah kita memiliki salah satu di antara dua kebaikan. Kalau tidak menang kembali membawa kemenangan, kita mati sebagai syahid. Dan kedua-duanya adalah baik. Fantaliku, ayo berangkat. Tidak usah kirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun jumlah kita 3.000, jumlah mereka 200.000, ayo berangkat. Kata Abdullah bin Ruwahah. Kalau kita pulang, tapi ini iman menancap di hati-hati mereka. Kemudian terjadilah peperangan di tempat yang bernama Mu'tah. Maka namanya perang Mu'tah. Ingat ya, bukan perang Mut'ah. Lain. Mu'tah lain. Perang Mu'tah. Bukan Mut'ah ya. Hati-hati balik. Tenang. Dikatakan di sini akhadar rayata Zaid bin Harithah. Panji perang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah berperang dengan gagahnya. Kemudian Zaid terbunuh. Mati Zaid, tewas terbunuh. Kemudian rayah dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib terpotong tangan kanannya. Kemudian rayah dipegang dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri. Dipegang dengan lehernya, ditombak badannya. Tewas tersungkur. Siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib. Wa asabahu Allahu bi janahihi janahaini fil jannah. Kemudian Allah gantikan tangannya dengan dua sayap, dan dengan dua sayap itu terbang di yatiru bihi haitsu yasha. Dia terbang di surga kemana saja dia mau. Walidzalika summiyat Ja'far bit Tayyar. Oleh karena itu Ja'far bin Abi Thalib summiyat, digelari At-Tayyar. Nah. Kemudian di tempat di riwayat lain digelari Zil Janahaini, yang memiliki dua sayap. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu digelari At-Tayyar, yang terbang ke sana kemari di surga, atau Zil Janahaini, yang memiliki dua sayap. Ruwiyal Bukhari an Nafi' an Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Nafi'. Nafi' siapa Nafi' itu? Maulanya Ibnu Umar. Maulanya Ibnu Umar, dia tabi'in. Akhbarahu anna waqafa ala Ja'farin yawma idzin wa huwa qatil. Waktu itu dia cari-cari Ja'far yang sudah terbunuh. Fa'adadat bihi khamsina baina ta'natin wa darbatin. Didapatin 50 potongan dan pukulan. Laisa minha syai'un fi duburi. Bukan di dubur, bukan di belakang. Maksudnya seperti yang sering saya bilang, lukanya tidak ada di belakang, semua di depan. Pemberani dari Ja'far bin Abi Thalib, tidak mundur walaupun selangkah. Semua luka yang sebanyak 50, dia bilang semua di depan, tidak ada di belakang. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Umar mengatakan kuntu fi tilkal ghazwah, di perang itu Ja'far bin Abi Thalib fawajadnahu, kami dapatkan samanina, 80 tusukan. 80 tusukan tombak, pedang dan anak panah. Nah, kalau riwayat Nafi' dia bilang berapa? 50 tusukan, 50 sabetan. Semua di depan. Kalau Ibnu Umar dalam riwayat mengatakan apa? 80. Mau 50, mau 80, tapi yang menjadi syahid di sini apa? Pemberaninya. Tidak ada satupun luka berada di punggung. Semua di depan, saking beraninya orang ini. Wa akhadha ar-rayatu Abdullah bin Ruwahah. Setelah itu bendera perang, panji perang dipegang oleh Abdullah bin Ruwahah. Setelah itu faqutila Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah pun terbunuh. Berarti habis semua panglima perang tiga-tiganya. Memang Nabi kebiasaan kalau sudah begitu, kalau sudah mendoakan orang kebaikan, kalau Nabi sudah mendoakan orang kalau ini mati nanti ganti ini mati, ini ganti ini lagi, mati biasanya orang seperti itu. Ternyata benar, tiga-tiganya tewas. 3 orang panglima perang Islam tewas sekali
peperangan. Tiga-tiganya tewas. Kemudian bingung, para sahabat bingung. Setelah itu siapa yang akan menjadi panglima? Nabi SAW ketika itu berada di kota Madinah, tidak ikut perang. Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat yang tidak ikut perang. Nabi melihat dengan wahyu peperangan yang sedang berkecamuk di tempat yang bernama Mu'tah. Nabi mengatakan akhadar rayata Zaid fa usiba. Zaid membawa bendera perang, sekarang dia sudah tewas terbunuh. Tsumma akhadha Ja'far fa usiba, sekarang diambil oleh Ja'far, Ja'far juga terbunuh. Tsumma akhadha Ibnu Ruwahah fa usiba. Abdullah bin Ruwahah sekarang memegang royah, tapi dia terbunuh juga. Hatta akhadha rayata Saifun min suyufillah, sekarang panji dipegang oleh Saifun min suyufillah. Namanya tidak disebut. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah memenangkan mereka. Tapi tidak disebut siapa Saifun min suyufillah. Para sahabat-sahabat nunggu siapa ini? Pedang daripada pedang-pedang Allah. Siapa berarti? Khalid ibnul Walid. Sampai Khalid ibnul Walid mampu meminimalisir jumlah kematian sahabat Nabi SAW. Seorang sahabat yang 3.000 melawan lautan manusia 200.000. Kemudian dipimpin oleh oleh Khalid ibnul Walid ketika perang berkecamuk. Maka dia dikatakan Saifun min suyufillah, gelarnya Saifun min suyufillah al-maslul ala ru'usil kufar. Pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus di atas kepalanya orang-orang kafir. Falamma asbal yawma tsani, pada hari kedua, biasa peperangan kan berhari-hari ya. Pada hari kedua, siapa tadi? Saifun Nusibullah, Khalid ibn Walid mampu membawa kembali sahabat. Jumlah sahabat yang terbunuh 12 orang sahabat. Bayangin, perang sebegitu besarnya yang terbunuh hanya 12. Adapun orang-orang Romawi terbunuh, dikatakan banyaknya jumlah mereka terbunuh tidak terhitung. Tidak terhitung. Kalau sahabat Nabi yang terbunuh 12, termasuk ya tiga orang panglima yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat pulang. Tidak dikatakan menang, tidak boleh dikatakan kalah. Tapi secara hitung-hitungan di atas kertas, secara hitung-hitungan siasat politik, jelas menang orang Islam. Kenapa? Karena ketika itu peperangan ini menjadi pembicaraan dunia, termasuk orang-orang Quraisy. Bagaimana mungkin Muhammad yang kemarin kita usir, Romawi ditantang? Ciut ya. Orang-orang Quraisy mulai mikir untuk berperang kembali lawan Nabi Muhammad SAW. Ini kita Quraisy, Romawi ditantang, Romawi disikat. Akhir mikir orang-orang Quraisy. Makanya sebentar lagi nanti Fathu Mekah. Tidak ada daya dan upaya orang-orang Quraisy di kota Mekah mau ngelawan, tidak berani. Orang Romawi disikat, apalagi kita, gitu katanya orang-orang Quraisy. Maka sebentar lagi Fathu Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW senang ketika melihat orang-orang kembali dengan selamat. Tapi semua panglima kesayangannya tewas. Seperti yang Anda katakan. Seperti yang Anda katakan, Nabi memberi wejangan itu. Jangan kalian begini, jangan bunuh anak-anak, jangan. Ini kita sekarang diajarin HAM sama orang sekarang. Ini orang sekarang berbicara tentang HAM. Islam telah mengajarkan kita tentang HAM. Zaman dulu orang berkulit hitam tidak ada tempat di masyarakat. Datang Islam, orang budak kulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, siapa? Bilal bin Rabah menjadi muazin, naik ke Ka'bah kiblat kaum muslimin. Sekarang diajarin kita toleransi ya, salah alamat. Kita sudah diajarin toleransi sejak dulu. Bagaimana seperti yang Anda katakan tadi, Usamah bin Zaid, orang hitam, legam, dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tampan putih, dicium. Sampai dikatakan, ya Allah, saya mencintai dua orang ini, cintailah keduanya. Dan nanti Usamah bin Zaid panglima perang nanti, pendekar Islam, anaknya Zaid bin Harithah. Dan dia nanti punya anak, Usamah bin Zaid punya anak seorang tabi'in. Apa kata para sahabat yang masih hidup?
ketika melihat anaknya Usamah bin Zaid, demi Allah seandainya Nabi lihat orang ini, dia akan mencintai orang ini. Nabi akan mencintai orang ini sebagaimana Nabi mencintai bapaknya dan kakeknya. Bapaknya Usamah bin Zaid, kakeknya Zaid bin Harithah. Demi Allah kalau Nabi lihat, pasti Nabi cinta dengan orang ini. Saking hebatnya Zaid bin Harithah dan anak keturunannya. Kita azan dulu ya, nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Nah, kemudian ketika peperangan berkecamuk, Khalid bercerita, laqad inqata'at fi yadayya, telah terpotong, telah terbelah, patah di tangan saya, fi yaumi Mu'tah, pada hari Mu'tah, tis'ata asyaf, 9 pedang katanya. Jadi Khalid saking hebatnya berperang, telah patah di tangan saya ini 9 pedang ketika perang Mu'tah. Fama baqiya fi yadayya illa safihatin yamaniyah. Tidak ada yang tersisa senjata saya ketika itu kecuali pedang pisau Yaman pendek katanya. Dengan itu saya berperang. Jadi bayangin 9 pedang patah di tangannya Khalid bin Walid. Bagaimana berkecamuknya perang ketika itu? Khalid bin Walid. Maka dikatakan sayfun min suyufil fillah al-maslul ala ru'usil kufar. Pedang dari pedang Allah yang terhunus di atas kepalanya orang-orang kafir. Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid ini termasuk yang dikabarkan dalam kitab ini sebelumnya Ar-Rahiqul Maktum, 4 orang Quraisy yang paling ditakuti, ya kan? Paling ditakuti. Semua orang Quraisy itu umumnya pemberani semua. Pemberani, tapi di antara mereka semua ada 4 orang yang paling disegani, paling pemberani. Salah satunya Khalid bin Walid. Yang berikutnya ada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal itu? Kunyahnya Abul Hakam. Nama aslinya siapa? Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Kalau orang kafir, orang-orang Quraisy menggelarnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Mereka manggilnya Abul Hakam. Kita manggilnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Nah, sebagaimana mereka memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Abi Kuhafah, tidak mau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kita orang Islam memanggilnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang yang bersegera dalam membenarkan. 4 orang Quraisy yang paling terkenal pemberani, paling terkenal disegani. Khalid ibn Walid, terus siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Jahal, Umar bin Hisham. Terus terakhir siapa? Umar ibnul Khattab. Kalau kita baca kitab-kitab sirah itu, setelah kita telisik-telisik, lihat-lihat, ternyata siapa dia paling 3 ini pemberani, 4 ini paling pemberani di antara orang 4 ini? Khalid bin Walid lewat, Umar lewat, Abu Jahal lewat, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sering Anda cerita ke antum, satu-satunya manusia yang berani pukul Abu Jahal, ya orang ini, Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar takut sama Abu Jahal. Takut dalam arti ketika Umar masuk Islam, Umar bertanya, wahai sahabatku, siapa yang paling menyiksa kalian dulu ketika kalian masuk Islam? Yang paling kalian takuti? Oh, Abu Jahal. Dicari Abu Jahal. Hanya mengatakan, wahai Abu Jahal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilihat Umar ini besar juga. Cuman ditutup pintu oleh Abu Jahal. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Sama-sama tidak berani ya. Coba orang lain disikat sama Umar. Nah, ini Abu Jahal takut. Abu Jahal takut juga sama Umar. Sehingga dia mengatakan, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Begitu aja. Kalau orang lain masuk Islam, Abu Jahal mukul di depan keluarganya, depan kabilahnya, tidak ada yang berani balas. Nah, dipukul, dianiaya kalau orang masuk Islam. Umar tidak dipukul karena takut. Umar takut juga sama Abu Jahal. Terus Hamzah bin Abdul Muttalib ketika berburu singa ya di padang pasir, didapati, orang-orang berbulu keledai ya, dia lain buruan. Didapati Nabi Muhammad SAW sedang dipukul, diganggu oleh Abu Jahal di pelataran Ka'bah. Kemudian orang yang cemburu hatinya nyari ke Hamzah. Didapati Hamzah sedang berburu. Wahai Hamzah, bagaimana mungkin kau berada di sini sedangkan keponakanmu sedang disakiti oleh Abu Jahal? Dicari langsung Abu Jahal. Tidak bilang 1, 2, disikat kepalanya pakai busur.
sampai luka tersungkur, berdarah kepalanya. Satu-satunya orang yang berani mukul Abu Jahal. Dan ketika Umar masuk Islam, beliau masuk Islam duluan beberapa minggu, beberapa pekan ya. Hampir berbarengan masa Islamnya. Ketika Nabi SAW di rumahnya Arqam bin Abil Arqam berdakwah secara sembunyi-sembunyi awal-awal Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib ada di rumah Arqam bin Abil Arqam, sedang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, sedang belajar Islam dari Nabi Muhammad SAW, sembunyi-sembunyi. Datanglah Umar ibn Khattab mau masuk Islam, ya kan? Dilihat dari kejauhan ada Umar datang gemuruh rumahnya Arqam bin Abil Arqam, saking takutnya manusia sama Umar bin Khattab. Umar datang, Umar datang. Kata orang-orang ketika itu. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Bukakan pintu. Saking beraninya orang ini. Bukakan pintu. Kalau dia datang ke sini mencari kebaikan, kita berikan kebaikan. Tapi kalau dia datang ke sini ingin membuat kerusakan, saya akan penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Bukan dengan pedang saya tangan kosong, biar dia bawa pedang, saya penggal kepalanya. Saking hebatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya kalau dilihat orang yang 4 pemberani disebut dalam kitab ini, sudah diseleksi lagi, kayaknya paling berani dia ini. Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar. Oh enggak, Umar besar, Umar terkenal besar. Tapi tidak ada takutnya orang ini. Saya penggal kepalanya dengan pedangnya. Saya tangan kosong, saking beraninya. Di antara 4 orang ini, sepertinya Hamzah bin Abdul Muttalib yang paling berani. Itu intermezzo karena perangnya udah selesai. Orang udah pulang ya, Khalid bin Walid membawa pasukan selamat, yang terbunuh hanya 12 saja. Ingat ya, hanya 12 saja. Perang lawan 200.000, jumlah mereka terbunuh tak terhitung, sehingga tidak disebutkan dalam kitab ini. Hanya dikatakan jumlah mereka terbunuh sangat banyak. Nah, naktafi bihadza, kita sampai di sini ya. Tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.